UMPTN ya. Terus ya udah, ini salah satu pilihannya kedokteran tersebut dan diterima ternyata kedokteran. Yang nomor satunya teknik industri, Bandung, ITB, nggak diterima. Ya saya pikir ya mungkin Tuhan udah mengatur bahwa jalan hidup saya mungkin harus ke sini. Masih di bawah semester 5 kedokteran umum, semester 5 kedokteran umum. Punya cita-cita, kayaknya saya mau ngambil jantung. Itu hanya gara-garanya ngikutin kuliah gizi tentang transisi epidemiologi. Saya juga suka mobil, jadi saya pikir saya pengen punya toko mobil, jadi punya banyak mobil. Udah kecapek sekarang tapi ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dr. JJ di channel Seputar Jantung. Menyambung video sebelumnya di mana saya ngobrol-ngobrol tentang renal denervation dengan seorang narasumber yaitu Dr. Faris Basalama, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Saya sudah janji bahwa di video ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam dengan beliau, khususnya soal kisah-kisah yang menarik dari kehidupannya sebagai seorang dokter, sebagai seorang dokter jantung. Dr. Faris, kita lanjutkan diskusi kita, bukan diskusi, ngobrol-ngobrol kita. Iya, baik. Yang pertama dulu, kenapa jadi dokter, Dr. Faris? Jadi awal sih sebenarnya saya SMA nggak terlalu memimpikan ya ingin jadi dokter. Ya, memang dari keluarga ada yang dokter, om saya. Oke. Kemudian dokter spesialis juga. Spesialis anak ya. Oke. Kemudian tapi saat waktu SMA itu sih beliau belum spesialis, masih dokter umum waktu itu. Saya waktu itu cita-citanya ya masih belum jelas ya. Saya suka baca ya, baca novel, buku, terus saya jadi masih pemikiran saya waktu itu ya masih berubah-berubah juga ya. Kayak pengen jadi ekonom, bisnismen, ya. Sementara ayah saya sih usaha. Dia punya toko besi tepatnya. Terus saya juga suka mobil, jadi saya pikir saya pengen punya toko mobil, jadi punya banyak mobil. Udah kecapek sekarang tapi ya. Ya akhirnya jadi makanya sekarang jadi pengennya beli mobil. Jadi kemudian sempat ada kakak dari teman sahabat ya di SMA itu, dia ambil teknik industri di ITB. Jadi saya jadi kayaknya keren juga nih masuk teknik industri di ITB gitu ya. Jadi awalnya sempat daftar situ juga ya. Terus kemudian saat daftar terus ibu saya bilang, terus saya bingung pilihan keduanya apa, pilihan ketiganya apa. Terus ibu saya bilang udah salah satunya nih dokter aja. Dan adik ibu saya kan itu yang dokter juga ya. Jadi kemudian ya udah dah, karena saya nggak ada pilihan lagi, ya udahlah pilih aja dokter. Jadi nggak terlalu. Tes itu ya, tes PMDK apa waktu itu? Iya, si Penmaru ya. Si Penmaru ya. Oke, si Penmaru UMPTN ya dulu, UMPTN. Ya, UMPTN ya. Oke, terus. Nah, terus ya udah, ini salah satu pilihannya kedokteran tersebut dan yang diterima ternyata kedokteran. Saya pikir ya udah. Yang nomor satunya teknik industri, Bandung, ITB, nggak diterima. Ya, terus di situ ya saya pikir ya mungkin Tuhan udah mengatur bahwa jalan hidup saya mungkin harus ke sini kali. Terus awalnya saya masih bimbang juga. Terus orang tua bilang ya udah coba aja. Kalau misalnya kamu nggak suka, tahun depan kamu coba lagi. Mau jurusan mana lagi terserah. Kan banyak juga teman-teman yang kayak gitu juga kan. Jadi akhirnya saya jalanin, ternyata wah oke aja sih, ya udah saya nggak, tahun depannya nggak sempet tes lagi, jadi lanjut aja kemudian, dan akhirnya enjoy gitu. Dan kemudian sejak ini akan dokter yang akan tanya kenapa ngambil jantung juga kan, sejak mungkin saat itu bahkan mungkin ada salah satu teman saya yang sekarang juga dia namanya Dokter Emil Parapat gitu ya. Dia akhirnya ngambil jantung juga. Dia kagum sama saya karena saya waktu di semester berapa itu waktu itu ya, masih di bawah semester 5.
Saya ini sudah semester 5 kedokteran nih, umum. kedokteran umum, semester 5 kedokteran umum. Belum itu masuk saya klinik sudah dong. punya cita-cita, kayaknya saya mau ngambil jantung. Itu hanya gara-garanya saya ngikutin kuliah gizi tentang transisi epidemiologi. Jadi Apaan? bahwa Kenapa jadi ke jantung? transisi epidemiologi itu jadi melihat bahwa di Indonesia itu terjadi perubahan dari epidemiologi I dari see. sebelumnya Tapi masalah-masalah tadi gizi pelajaran buruk gizi. menjadi masalah-masalah metabolik karena I see, gizi yeah. yang berlebih. Oke. Nah, kemudian disambung bahwa di kuliah fisiologi dan juga kuliah di penyakit dalam, saya melihat jantung ini asik gitu loh. Jantung ini lebih nggak terlalu banyak menghafal juga ya, lebih kelihatan fungsionalnya. Kita ngelihat urutan dari sistem kerja jantung, katup-katupnya segala macam. Itu kan kayak sistem perpipaan, kayak teknikal gitu ya. Jadi saya melihatnya mengasihkan dan adanya transisi epidemiologi itu kan membuat bahwa masalah di kemudian hari di Indonesia itu adalah masalah jantung dan terbukti saat ini. Kalau dulu saat saya kuliah kedokteran mungkin saya masih banyak mendapati masalah-masalah gizi buruk, masalah infeksi, TBC ya, kemudian leptospirosis ya, kemudian infeksi itu banyak sekali. Dan sekarang yang terjadi sudah berubah. Yang sekarang terjadi masalah terutama adalah masalah karena gizi yang berlebih, yang jelek, yang dan akhirnya masalah jantung menjadi masalah utama. Sebentar, itu semester 5 itu kira-kira tahun berapa itu? Udah sevisioner itu? Tahun berapa tuh ya? Tahun 90, saya masuk kedokteran itu 91. Ya 93, artinya itu 92, 32 tahun yang lalu. Ya. Udah jauh juga ininya ya, visinya ya. Wah, ini luar biasa nih. Jadi terus lanjutin gimana ininya perjalanannya habis itu? Setelah itu ya saya masuk kuliah kedokteran di kedokteran Undip di Semarang ya. Saya kan kalau asli saya dari Tegal, Jawa Tengah juga. Kemudian saya kos di Semarang. Ya udah, kemudian sampai selesai kuliah kedokteran, saya PTT. Setelah PTT saya daftar sekolah untuk spesialis. Ya karena memang jadi sejak itu awal udah fix pilihannya. Ya, terus saya pilih jantung. Nah, kemudian setelah ambil jantung, saya ambil jantung di UI di Jakarta. Ya, setelah itu ambil spesialis, kemudian sampai S3 di UI selanjutnya. Nah, ambil konsultannya, ambil bidang apa pertama? Elektrofisiologi, aritmia, dan juga ambil intervensi koroner. Nah, itu kan buat saya sendiri sebagai seorang dokter jantung itu elektrofisiologi, teman-teman ini kalau saya bilang ini masalah listrik, ruwet itu. Kenapa milih itu pertama untuk dipelajari lebih dalam? Waktu itu saya melihatnya belum banyak yang ahli di bidang itu ya. Saat itu kan baru ada Dr. Munawar. Iya. Ya, sekarang kemudian ada Prof. Yoga. Ya. Setelah itu dua orang yang pionirnya lah. Yeah. Ya. Memang saya melihat ini yang paling susah, tapi saya pikir ya udahlah. Justru yang paling susah itu yang harus saya taklukkan gitu ya, untuk bisa kita dalami gitu. Dan kemudian awalnya saya sebenarnya sempat mau daftar ke Malaysia. Kemudian saya minta rekomendasi dari Dr. Munawar. Kemudian Dr. Munawar bilang, kenapa ke Malaysia? Udah di sini aja kamu fellow sama saya di sini. Di Indonesia dengan di beliau. Indonesia gitu. Kemudian gitu, emang bisa dok? Saya bilang ya udah. Akhirnya saya coba apply. Kemudian sebenarnya urutannya saya masih di bawah gitu. Kami kemudian yang di atas saya harusnya maju masuk kayak ragu mundur. Kemudian saya ditelepon sama waktu itu sama
Prof Yoga, kamu mau nggak ini yang di atas kamu mundur, mau maju nggak? Oh ya boleh deh, saya bilang. Saya orangnya waktu itu ya udahlah, kalau ada kesempatan saya maju aja, nanti mengenai siap nggak siap ya saya harus siap gitu lah. Ini ya, saya langsung maju menggantikan yang urutan sebelumnya. Berapa lama itu training itu? Setahun. Tambah setahun ya. Oke. Kalau sekarang setelah dijalani berarti udah ada 10 tahun itu bidang elektrofisiologi ini. Saya selesai itu 2009 selesai. Ya udah lebih ya. 2009 berarti sekarang udah 16 tahun ya bidang elektrofisiologi. Nah, ini boleh juga cerita bidang elektrofisiologi itu sebetulnya apa sih? Mungkin banyak teman-teman nggak gitu paham juga. Ya, jadi salah satu bidang di ilmu jantung dan pembuluh darah ya yang mendalami kinerja dan gangguan-gangguan jantung yang disebabkan fungsi kelistrikan dari jantung tersebut. Jantung itu untuk bisa berdenyut normal itu butuh ada satu sistem kelistrikannya ya, yaitu sistem conduction-nya yang kita kenal seperti itu. Dan ketika ada kelainan-kelainan yang berkaitan dengan itu, maka itu dipelajari dan dikerjakan, diterapi oleh ahli-ahli elektrofisiologi tersebut. Kelainan itu meliputi irama jantung yang menjadi tidak teratur, tidak normal, maupun yang kemudian iramanya menjadi lemah, sangat lemah sehingga lambat ya? Atau lambat ya. Jadi iramanya terlalu cepat, iramanya tidak teratur, atau iramanya terlalu pelan. Ya, dokter jantung yang elektrofisiologi itu biasanya akan melakukan manajemennya itu mulai dari pengobatan ya, mulai dari diagnosis tentu saja, mencari tahu penyebabnya apa ya, ada beberapa metodologi yang dilakukan, beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan, mulai dari pemeriksaan EKG, pemeriksaan Holter monitoring, kemudian ada pemeriksaan yang lebih invasif seperti tilt table test ya, dengan posisi-posisi tertentu untuk mencetuskan seseorang itu pingsan ya, yang disebabkan oleh gangguan irama atau bukan. Kemudian ada elektrofisiologi yang lebih invasif, jadi memasukkan alat kateter, kemudian dimasukkan ke dalam jantung, kemudian kita rekam gambaran intrakardiak, jadi EKG tapi dari dalam jantung. Merekam EKG dari dalam jantung dan kemudian kita mencoba dipacu-pacu untuk memacu adanya gangguan-gangguan irama tersebut, sehingga kita mendapatkan diagnosa apa sih penyebabnya orang tersebut mengalami gangguan berdebar atau denyutnya pelan gitu. Nah, kemudian sekaligus terapinya itu bisa dengan obat-obatan, bisa dengan pemasangan alat pacu jantung, bisa dengan namanya ablasi. Ya, ablasi itu memasukkan kateter tadi seperti elektrofisiologi ke dalam jantung, dicari lokasi yang menyebabkan gangguan iramanya, biasanya dengan elektrofisiologi dulu, sudah ketemu lokasinya, dipanaskan daerah tersebut, atau yang sekarang bisa juga dengan non thermal tapi dengan PFA ya, pulse field, yaitu dengan gelombang kejut, gelombang shock ya, kecil terukur untuk memadamkan area-area yang kelistrikannya terganggu gitu. Listrikannya terganggu itu ada sirkuit yang nggak normal tersebut, sehingga terputus sehingga kembali normal, sehingga hanya sirkuit yang normal yang bekerja memengaruhi denyut jantung, sehingga gangguan irama seperti berdebar tersebut menjadi hilang. Itu untuk Dr. Faris kedengaran menarik ya, tapi untuk sebagian dokter jantung itu kedengaran rumit dan membosankan itu. Kok bisa tertarik dengan itu kelistrikan? Di rumah ya betulin listrik bisa ya? Betulin listrik di rumah bisa nggak? Ya mungkin gitu, karena mungkin awalnya juga saya suka hal-hal yang sifatnya teknik gitu juga ya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan buat saya bahwa ya seperti awalnya juga saya melihat bahwa jantung juga kelihatannya lebih teknikal juga ya, nggak semacam cabang-cabang kedokteran yang lain yang kayaknya lebih banyak hafalannya. Dan ini lebih banyak teknikalnya, logika dan ya teknikal ya saya nilainya justru saya. Dan kalau sesuatu yang kalau kita
cemplungi, kita gauli sehari-hari akan menjadi suatu kebiasaan dan akan kita bisa mendalaminya menjadi lebih baik dan lebih expert di bidangnya. Saya kira semua hal, saya kira seperti itu sih, nggak cuma di bidang jantung, nggak cuma di bidang elektrofisiologi, semua hal saya kira sih intinya sama sih seperti itu. Ada pengalaman yang bisa Dr. Faris ceritakan yang menarik tentang entah tentang pasien atau kasus yang menarik atau berkesan? Yang berkesan tentu saja kalau kita bisa menyembuhkan ya seseorang itu menjadi kemudian sangat bersyukur ya, apalagi kalau misalkan ada mungkin yang sebelumnya dia sudah kayak hopeless ya, dia bahkan sempat akan ke luar negeri, kemudian akhirnya dia suatu saat kemudian akhirnya ke saya dan kemudian saya bisa atasi dan dia sangat berterima kasih sekali ke saya dan bahwa dia bersyukur, dia ada yang kemudian merasa berterima kasih bahwa yang sebelumnya dia aktivitasnya, kualitas hidupnya menjadi terganggu, dia nggak bisa melakukan sesuatu yang menurut dia itu sangat penting buat dia dan hubungannya dengan anaknya ya, ketemu saya, kemudian di terapi, dan dia bisa melakukan itu bersama anaknya. Dia merasa sangat senang dan dia menceritakan ke saya bahwa dia bersyukur terutama tentang itu, bahwa kualitas hidupnya menjadi lebih baik dan dia bisa mengikuti prosesi sesuatu yang dia waktu dulu nggak bisa dia lakukan sebelum itu bersama anaknya. Kalau yang sebaliknya, kasus-kasus yang menakutkan yang membuat Dr. Faris merasa terancam atau tidak happy dengan hasilnya gitu? Ya, kita sebagai tenaga medis ya, kita memang kita bukan Tuhan ya. Tuhan tentu saja punya rencana, punya jalan terhadap kehidupan seseorang. Kita mungkin sebagai jalan, sebenarnya Tuhan yang menyembuhkan juga ya. Namun ada kalanya juga Allah punya kehendakan lain ya. Dia memang sudah memutuskan, dan yang kadang-kadang yaitu kita pengennya sih ya kalau bisa tidak melalui perantara kita, kalau memang Allah punya kehendak lain ya. Kita pengennya semua bisa disembuhkan ya. Namun ada kalanya kita tidak berhasil. Kita kadang-kadang meskipun kita sudah punya planning, kita wah ini harusnya bisa, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namun kadang-kadang ternyata responnya berbeda. Kita sudah melakukan ini, harusnya ini bisa berhasil seperti ini, tapi tidak ternyata, karena ya itu Tuhan punya planning lain, dia punya, dan dia ya Tuhan ya perencana yang sangat hebat, dia bisa mengatur segala skenario yang akhirnya mungkin, jadi baik juga ya. Iya, ya mungkin itulah yang terbaik buat pasien tersebut ya, sehingga ketika sudah merencanakan kita harusnya bisa memperbaiki ini, ternyata ada saja jalur lain yang menyebabkan hasil kita tidak bisa maksimal dan kemudian pasien tersebut tidak bisa disembuhkan ya. Itu tentu saja memberikan kekecewaan buat kita, tapi ya kembalinya saya harus menyadari bahwa segala sesuatunya itu memang ada batasnya. Kita tidak bisa menyembuhkan secara keseluruhan semuanya. Ya ada saatnya kita harus menyadari bahwa kita punya keterbatasan. Gitu. Okay. Dengan pengalaman hidup Dr. Faris jadi dokter, apakah Dr. Faris mendorong anak-anaknya jadi dokter juga? Enggak sih. Jadi saya minta dia mengikuti passionnya ya, apa yang dia suka. Dia ini ya, saya memberikan arahan ya, ada beberapa pilihan yang mungkin kamu bisa coba ya. Anak saya ada 4 saat ini yang nomor 1 memang mengikuti saya, dia menjadi dokter dan sekarang udah jadi dokter umum, saat ini sedang internship. Dan yang nomor 2 namun tidak, dia nggak mau dan dia memang punya passion sendiri, dia punya mempelajari
desain interior dan dia mungkin lebih punya bakat seni ya. Sementara saya dan anak saya yang pertama kurang punya bakat seni ya. Masa? Jadi, nah, Bukan suka nyanyi. itu dokter Yaya. Ya kalau nyanyi sekitar nyanyi karaoke ya oke lah, itu kurang lah kalau secara seni bukan ini. Tapi kalau yang nomor 2 dia justru mungkin lebih Desain punya interior. ya, dia ambil desain interior. Oh sorry, bukan desain interior, arsitek interior dia ngambil ya. Jadi Arsitek interior, interior. desain interior juga sih. Nah kemudian ya selama dia enjoy dia ini ya saya mendukung semua hal ya. Ya nomor 3 masih SMA, dia masih ragu juga mau kemana, masih bingung ya, saya memberikan ini aja sesuai yang mana yang kira-kira dia mau gitu. Yang nomor 4 malah lain lagi, dia maunya jadi dokter hewan. Oh gitu. Itu masih SD. Oh, iya. Saya dengar senang naik mengendari kuda. Ya dia suka kuda juga, tapi yang berkuda aktif itu yang nomor 3 mana, yang SMA. Gitu. Oke. Mungkin sebagai seorang dokter yang sudah berhasil, mungkin banyak teman-teman yang menonton ini masih muda atau orang tua yang punya anak, pengen anaknya dokter, mungkin bisa kasih share sedikit tips-tips untuk menutup diskusi atau sharing kita sekarang, bagaimana menjalani hidup untuk berhasil jadi seorang dokter dan seorang dokter jantung khususnya. Ya, profesi dokter ya yang pertama tentu saja harus diniatkan bahwa tujuannya tentu saja kita untuk tujuannya dulu ya. Jadi jangan jangan diniatkan ini benar-benar ya, tentu saja kita bekerja tentu mencari nafkah juga ya. Namun juga ada keuntungan memang ketika kita menjadi dokter bahwa kita menolong orang lain ya. Tentu saja kita juga berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ada keberkahan yang bisa kita dapatkan dari ketika kita menjadi dokter itu sebenarnya punya nilai yang lebih ya. Dan kemudian mengenai rezeki itu semua sudah ada jalannya ya. Tapi sebisa mungkin ketika kita bekerja, maka bekerja sebaik mungkin. Rezeki itu akan mengikutinya ya. Namun yang perlu diterapkan adalah bekerja sebaik mungkin, seprofesional mungkin, sebagus mungkin ya. Jadi saya ingat saya pernah baca kata-kata dari kalau nggak salah Martin Luther King ya. Jadi dia bilang ketika seseorang ditakdirkan menjadi seorang tukang sapu jalan, hendaknya dia bekerja sebaik mungkin sehingga seluruh orang di jalan yang sama dengan rumahnya itu dia berkata, oh ini di situ tinggal si tukang sapu jalan yang agung, seperti halnya seorang pelukis Picasso ya yang udah terkenal itu kan dia dikenal karena kehebatannya melukis, atau seorang Beethoven, seorang pengarang komposer lagu yang terkenal, dia bekerja sebisa mungkin. Jadi ketika dia tukang sapu jalan pun dia menjadi tukang sapu jalan yang agung gitu. Sama halnya seperti Beethoven atau pelukis yang agung yang lain ya. Ketika jadi dokter juga harusnya kita bisa bekerja menjadi dokter yang semaksimal mungkin, yang sehingga seluruh orang tahu bahwa ini adalah seorang dokter yang memang sangat baik, yang ya itu dan itu hendaknya yang harus kita bisa lakukan sebagai apapun juga sih, bukan hanya dokter ya. Profesi apapun yang kita pilih, dan mengenai profesinya yang mana yang passion kita, yang kita suka gitu loh. Dan ya itu bagaimana memilihnya tentu saja tergantung ketika mau memilih dokter atau bukan ya, semua siapa aja yang mana yang kita pilih, selama kita kerjakan dengan baik, bersungguh-sungguh, dan kita dengan senang hati melakukannya, kita akan menghasilkan yang
apa, hasil yang sangat baik juga. Mengenai rezeki itu pasti akan mengikuti di belakangnya, dan nggak cuma dari profesi itu kita mendapat rezeki ya, jadi banyak hal lah yang bisa berkaitan untuk itu. Oke. Itu aja sih. Luar biasa. Teman-teman, kita belajar banyak dari Dr. Faris. Terima kasih banyak Dr. Faris. Saya rasa kita belajar dari seorang dokter yang hari ini mungkin banyak orang melihat sudah menjadi seorang dokter jantung yang berhasil, tetapi dalam perjalanan hidupnya langkah-langkah untuk mencapai keberhasilan itu ditentukan dari karakter, kemudian juga perilaku yang baik ya. Seperti Dr. Faris tadi sampaikan bahwa menjadi dokter, jadilah dokter yang sebaik-baiknya yang bisa, dan ini saya rasa juga sudah ditunjukkan oleh seorang Dr. Faris, dan saya harap ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, teman-teman yang senang dengan konten yang seperti ini boleh subscribe Seputar Jantung dan juga di-share kepada teman-teman dan keluarga yang lain, dan kita akan jumpa lagi di next video.